Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil Islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Pagi ini kita telah mendapat nikmat yang luar biasa. Bahkan kalau nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, lantaran telah melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Patut kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua ini berkenan Rasulullah memberikan syafaat dan berkenan Rasulullah kita sebagai umatnya. Pada ibu yang saya hormati, salah satu tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyayangi para sahabat-sahabatnya yang telah membantu beliau dalam perjuangan pengembangan Islam. Pada kesempatan ini, sahabat yang terkenal itu bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sering kita sebut nama ini, yang juga namanya di samping Abu Dzar Al-Ghifari bernama Jundub bin Junadah. Di 2 namanya. Abu Dzar Al-Ghifari ini sosok manusia yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan sebelumnya dia adalah bertauhid yang sesat. Dia tinggal di sebuah negeri bernama Al-Ghifar. Jadi namanya dinisbatkan dengan kampung tinggalnya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari. Dia memang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Pekerjaan sehari-harinya memang juga kurang bagus. Apa kerja hariannya? Dia suka mencegat orang lewat. Kalau ada orang lewat, dicegatnya, dimintanya duit dengan orang tersebut. Kira-kira apalah namanya? tukang
tukang rampas atau tukang apa, dimintanya duit orang, asal lewat kampung itu diminta. Tapi juga dia gigih mencari Tuhan. Ini manusianya modelnya. Dia beranggapan matahari itu adalah Tuhannya. Dan sampai hari ini masih ada kan orang yang menganggap matahari itu Tuhan. Agama Shinto, orang Jepang, menganggap matahari itu Tuhan. Jadi begitu juga dulu Abu Dzar ini sebelum Islam. Pagi-pagi dia berada di depan pintu menghadap ke matahari. Dia sembah-sembah matahari itu sampai berkeringatan badannya berjam-jam. Ini karena gigihnya tadi, dianggap dia Tuhan. Kemudian setelah itu dia menyembah patung yang ada dibuat di rumahnya. Ya, katanya namanya patung itu Naham. Dia sembah patung. Kenapa dia berhenti menyembah itu? Karena dilihatnya tidak memberi keuntungan, tidak juga mampu menghindari daripada mudarat. Dia menyatakan bahwa ini bukan Tuhan. Saat dia muak dengan patungnya itu, lantaran dia telah berbaik hati dengan Tuhannya patung itu, dia kasihlah air susu ke depan patungnya itu untuk disuruh minum. Pada saat diletakkan air susu di depan patungnya, nih Tuhan, minumlah, sudah bikinkan air susu. Dan dia pun pergi, tapi sambil menoleh ke belakang. Udah diminum Tuhan enggak air susu yang dibuat itu? Tuhan bisa minum. Tapi yang mengecewakannya malah anjing yang datang ke situ, dan anjing itu yang meminum susu tersebut. Tuhan apa macam ini? Airnya sendiri pun tidak bisa dia menjaga, diminum oleh anjing habis. Kemudian berbalik ekornya anjing itu ke depan patung, langsung dikencinginya patung sembahan tadi. Ini bertambah muaklah Abu Dzar melihat patung. Sudahlah air yang dikasih tidak bisa dia jaga, malah dikencingi anjing pun tak bisa mencegahnya. Tuhan apaan macam ini? Lupun kalau sekarang ada orang seperti itu menyembah kepada patung, apa bedanya dengan Abu Dzar waktu itu? Lalu dia kepingin betul siapa Tuhan sebenarnya ini. Makanya dalam Al-Quran itu allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjuki jalan kami. Yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, pasti kami tunjuki. Dapatlah berita bahwa di Mekah ada pembawa agama yang baru, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun waktu itu Islam ini didakwahkan oleh Nabi secara sembunyi-sembunyi,
Tapi kena bisikan mulut ke mulut, tentu sampai juga ke kampung Ghifar. Abu Dzar Al-Ghifari mengutus seseorang ke Mekah untuk meneliti seperti apa agama itu. Nama orang yang diutus oleh Abu Dzar itu namanya Unais, untuk mencari tahu kebenaran berita itu. Unais berangkat hingga dia sampai ke Makkah. Dia mendengar dari Rasulullah SAW apa yang dikehendaki Allah untuk dia dengar. Selanjutnya dia pulang menemui saudaranya dan beritahukan kepadanya bahwa Muhammad itu memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, serta memerintahkan akhlak yang mulia. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, itu tidak cukup untuk menyembuhkan keingintahuanku. Lalu dia segera berangkat sendiri. Karena utusan tadi katanya belum cukup itu untuk pengetahuan. Dia segera berangkat sendiri membawa kirbah. Kirbah itu wadah banyu. Jadi kirbah itu wadah banyu dia bawa, dan perbekalannya hingga dia sampai ke kota Makkah. Dia takut bertanya kepada siapapun tentang sesuatu sebelum dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja mereka akan menghalanginya dari bertemu Nabi, atau mendustakan perkataannya, atau melakukan tindakan buruk terhadap dia. Dan dia berangkat itu pun menyamar macam orang musafir, macam orang gembel. Menyamar tadilah tidak menunjukkan orang cerdas, macam menunjukkan orang berumulan saja. Pada malam hari dia tidur di salah satu pinggiran Masjidil Haram, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang asing dan orang yang tidak punya tempat tinggal di kota Mekah itu. Rupanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lewat di dekatnya ketika malam telah gelap gulita. Ali bin Abi Thalib bertanya tentang keadaannya, dan dia pun menjamunya di rumahnya. Jadi Ali inilah yang membawa orang ke rumahnya, dikasihnya makanan. Akan tetapi kedua orang itu tidak saling bertanya. Jadi tamu itu tidak ditanya oleh Ali tentang apapun kepada sahabat baru ini. Kemudian pagi keesokan harinya Abu Dzar kembali berusaha mencari Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tidak berhasil menjumpai Nabi seharian itu. Akhirnya dia kembali dan tidur sampai senja hari tiba. Ali bin Abi Thalib kembali lagi melewati tempat istirahatnya. Dia berkata, sudah tiba waktunya lelaki ini mengetahui tempat tinggalnya. Ali berangkat bersama dia
dan tidur pada malam itu sampai pagi harinya. Jadi dia walaupun berada di sekitar Masjidil Haram, tapi telinganya dia pasang terus di mana Rasulullah itu, di mana tempatnya. Dia sambil mendengar orang berbicara. Ketika memasuki waktu pagi, Abu Dzar berkata kepada Ali, bagaimana jika aku sampaikan kepadamu apa sebenarnya maksud kedatanganku ke kota Mekah ini? Apakah kamu mau merahasiakan tujuanku atau misiku ini? Ali bin Abi Thalib menjawab, ya. Abu Dzar memberitahukan maksud kedatangannya ke Mekah. Ali berkata kepadanya, sesungguhnya aku juga hendak pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku dari jauh. Jadi kamu di belakang saja, kata Ali, ikuti dari jauh. Jika aku melihat sesuatu yang mengkhawatirkan sesuatu padamu, maka aku akan berpura-pura sibuk mengerjakan sesuatu. Nanti aku beritahu engkau, kalau umpamanya keadaan tidak tepat atau ada musuh, aku beri nanti isyarat sampai yang ku khawatirkan itu hilang darimu. Abu Dzar pun mengikuti Ali sampai dia berhasil masuk ke sebuah rumah dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar ajaran beliau dan masuk Islam pada saat itu juga. Dia membaguskan keislamannya sampai seolah-olah dia sudah masuk Islam sejak waktu yang lama. Pada diri Abu Dzar sudah ada persiapan fitrah untuk masuk Islam, sampai diriwayatkan bahwa dia berkata pada masa jahiliyah, tiada sesembahan kecuali Allah. Jadi kita tahu sejarahnya, ketika bertemu dengan Rasulullah, berkenalan dengan Rasulullah, kata Rasulullah, saudara kawanku dari mana? Dari negeri Ghifar. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dia masuk Islam, dia pun meminta kepada Rasulullah perintah apa yang dibebankan kepadanya, aku siap menjalankannya. Kata Rasulullah, nanti dululah, engkau bagusnya pulang ke negerimu sampai nanti ada pemberitahuanku kepadamu. Apa kata Abu Dzar dalam hatinya? Ya Rasulullah, belum puas hatiku ini kalau aku belum mengumumkan Islamku ini di Ka'bah. Padahal Ka'bah waktu itu masih bergantungan, berdiri patung-patung di situ. Aku akan menyatakan Islamku di situ. Kata Rasul, jangan kau nanti ketahuan oleh Quraisy, kamu akan dipukulinya. Apa yang dikatakan Rasulullah betul, dan dia pun meneriakkan Islam. Saksikanlah tuan-tuan, saya sekarang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah pesuruh Allah. Diteriakkannya kuat-kuat di Ka'bah. Akhirnya dia dikepung oleh rombongan penjahat-penjahat Abu Jahal, dipukuli babak belur sampai badannya tadi di mana-mana sakit dan dia pun pingsan. Setelah sadar pingsannya, dilihatnya datang Sayyidina Abbas, kecelakaan kata Sayyidina Abbas.
kok orang ini dipukuli, aku kenal dengan orang ini. Ini namanya Jundub bin Junadah. Ini adalah pimpinan penjahat yang berada di negeri Ghifar. Ini kalau sempat orang ini nanti celaka atau mati, bahwa kita semua akan susah berdagang melewati negeri Ghifar. Tentu kita dicegatnya. Pokoknya setelah itu sembuh dia, siuman, berteriak lagi bahwa dinyatakan Islam, dipukuli lagi. Cukuplah sudah, kasih nafas, jangan dipukuli lagi, biarkan orangnya pulang ke negerinya. Badan ibu yang saya hormati, dia pun pulang ke negeri Ghifar. Sampai di negeri Ghifar, dia pun tak lagi merampas harta orang, tak lagi mengompas di jalan, dan dia pun mulai nampaknya meninggalkan aktivitas keduniaan. Dia pun menjadi orang yang zuhud, mulai mendekatkan diri kepada Allah, dan dia ajak anak buahnya masuk Islam. Dalam sejarah yang saya baca, kalau di negeri Ghifar itu ada penduduknya 100 kakak, maka separuh yang masuk Islam, yang separuhnya lagi menunggu berikutnya. Separuh masuk Islam, kan luar biasa. Kepada ibu yang saya hormati, oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari di dalam hadis. Ada tujuh wasiat yang diberikan pada Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi sebelum saya menyampaikan 7 wasiat ini, tentu Abu Dzar Al-Ghifari setelah Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, yang mengejutkan Nabi waktu Nabi berada di Madinah, datanglah sekelompok orang ramai. Ada yang pakai kuda, pakai unta, ada yang berjalan kaki, ramai betul. Maka waktu itu takutlah orang-orang Madinah, seakan-akan ada kelompok penyerang. Tetapi ketika mereka mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang-orang Madinah gembira. Ini rombongan siapa yang datang? Akhirnya dia masuk ke dalam Masjid Rasul, Masjid Nabawi. Ternyata dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, karena kami mendengar engkau pindah ke Madinah, kami pun akan berada di Madinah ini bersama engkau. Gembiranya sekelompok orang datang yang sudah diislamkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi di Madinah waktu itu dia pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku nanti melihat ada penguasa yang kejam, penguasa yang suka memungut upeti, memungut pajak yang begitu banyak, kulihat penguasa itu kejam, bagaimana ya Rasulullah kalau orang itu aku tebas dengan pedangku? Kata Rasulullah, bila engkau nanti melihat penguasa di Madinah ini
yang kejam semacam itu, apa yang hendak kau buat dengan orang tersebut, kau temui aku dulu, kata Rasulullah. Kau temui aku dulu, apa keputusanku. Ternyata dia memang melihat berbagai macam kekejaman sebagian penguasa. Akhirnya dia tetap menyampaikan kepada penguasa itu, jangan engkau sewenang-wenang terhadap orang yang berada di bawahmu. Karena kata Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi telah bersabda, apa kata Nabi yang pernah didengar oleh Abu Dzar, ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum faman kana akhuhu tahta yadi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallabtumuhum fa'inuhum. Hamba sahaya kalian adalah saudara kalian. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberinya makanan dari apa yang dia makan dan memberinya pakaian dari apa yang dia pakai. Jangan membebani mereka dengan tugas yang tak dapat mereka laksanakan. Jika kalian membebani mereka dengan tugas yang berat, maka kalian bantulah mereka. Jadi Abu Dzar mencela pemerintah dan pejabat yang mengambil harta kaum muslimin melebihi kebutuhan pokok mereka. Kadang-kadang dia mengungkapkan pendapat secara terbuka di depan publik. Para pejabat dan pemerintah khawatir terhadap dakwahnya ini. Di antara mereka adalah Muawiyah. Jadi Muawiyah ini waktu itu di bawahan daripada pemimpin. Kalau nanti Utsman menjadi khalifah, Muawiyah ini adalah gubernurnya. Muawiyah kemudian mengadu kepada Khalifah Utsman bin Affan tentang kekerasan ucapan Abu Dzar ini. Utsman tidak menegur Abu Dzar, akan tetapi dia mewasiatkannya agar menjauh dari Madinah dan tinggal di Rabazah. Dianggap Abu Dzar ini terlalu keras. Maka kata Utsman bin Affan, kau tinggal saja di Rabazah. Rabazah itu di pinggiran kota Madinah. Serta memutus hubungan dengan apa yang ada di dunia berupa berbagai perlengkapan yang menyenangkan. Jadi Abu Dzar mendengar wasiat Utsman dan mau menaatinya. Jadi pindah dia ke tepian kota Madinah. Para ibu yang saya hormati, dan perlu juga kita ketahui, Nabi pernah memberikan wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam hadisnya, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan kepadaku khalili, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisab'in. Jadi ada 7 wasiat. Dan wasiat itu sebenarnya juga ya untuk kita, tapi saat itu kepada Abu Dzar Al-Ghifari mewakili. Apa yang bisab'in yang 7 tadi? Pertama, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Pesan yang pertama, ya Rasulullah, Abu Dzar
bihubbil masakin, sayangilah, cintailah orang-orang yang miskin. Wa an adwanu minhum, dan dekati mereka. Karena Nabi itu mempraktekkan menyayangi orang yang miskin, Nabi pun juga memerintahkan saat itu kepada sahabatnya supaya cintai orang miskin dan dekati mereka. Kalau kita kembangkan, bukan sekedar sayang begitu saja, tapi apabila kita dapat makan, ada orang yang tak bisa makan, kita mau berbagi, dekati orang itu. Jadi sama-sama kita bisa makan. Nah, saat itu banyak juga sahabat-sahabat Nabi itu ahli suffah kan. Ahli suffah itu yang kalau malam tidur di emperan Masjid Nabawi. Tidur di emperan Masjid Nabawi, mereka tidak ada makanan. Nah, kalau engkau punya makanan, engkau antar ke situ. Itu maksudnya. Dekati mereka, jangan menjauhinya. Kenapa? Karena di situ peluang pahala bagi orang yang memiliki makanan. Sayangi, jangan dijauhi. Bahkan kita juga tahu, kalaupun ada zakat, maka kita utamakan dulu kan orang yang miskin itu didahulukan. Ini kadang-kadang terbalik, yang miskin dapatnya sedikit, yang tidak miskin dapatnya bisa banyak. Mohon bahasa kita sekarang sudah ada juga lah programnya untuk menyayangi orang yang miskin ini dengan raskin kan. Jadi kalau raskin itu yang orang miskin, yang kaya yang dapat beli beras jangan ngambil. Nanti berubah namanya, bukan raskin lagi Pak, rakai namanya. Beras untuk orang kaya, orang miskin. Kemudian yang kedua, pesan Nabi kepada Abu Dzar juga ini kepada kita, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi, dan lihatlah kepada orang yang berada di bawahku. Rasulullah itu merintahkan Abu Dzar, kau lihat kepada orang yang di bawahmu dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu. Ini masalah apa ini? Ini masalah harta. Jadi kalau masalah harta itu engkau mesti melihat ke bawah. Lihat, masih ada orang yang di bawah saya. Jangan melihat kepada orang yang di atas. Susah kita dibuatnya. Memang semua kita ini kadang-kadang ada yang mengganggu, ada yang membisiki, ada yang mempengaruhi. Kadang-kadang yang pengaruh itu juga kawan sendiri yang tak tahu. Ini adalah yang tak nampak mempengaruhi kita. Siapa dia? Iblis, setan. Kamu ngapa berumah macam ini? Lihat tuh orang rumah bagus. Wah, tuh kadang-kadang timbul pemikiran-pemikiran tulul amal, panjang angan-angan. Padahal Nabi katakan, kalau masa hidup ke dunia ini, lihat orang yang ada di bawahmu. Ya, kita sudah punya misalnya motor, punya Honda kan. Jadi kita melihat orang yang di bawah. Ya alhamdulillah aku punya motor, kayak gitu. Orang itu tak punya motor, dia punya sepeda. Tapi jangan pula sekarang memandang remeh orang punya sepeda. Rupanya sepeda mahal-mahal pula sekarang.
Kawan-kawan yang tiap pagi ada yang ke Sungai Salak pagi Minggu, sepedanya rupanya ada yang 20-an jutanya, ada yang 15 juta. Jadi maksudnya kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita. Dan masalah agama itu mesti kita melihat kepada orang yang di atas kita. Kenapa orang ini bisa taat melaksanakan perintah Allah? Kenapa aku belum bisa ya? Kenapa dia rajin sholat duhanya? Kenapa dia rajin baca Qur'annya? Kenapa dia rajin menjaga wudhunya? Kenapa aku belum bisa ya? Nah, kalau hal ini melihatlah kita kepada orang yang di atas. Kemudian pesan Nabi yang ketiga kepada Abi Dzar, wa an asila rahimi wa in jafani. Dan Nabi merintahkan kepadaku agar aku menyambung silaturahmi, walaupun orang yang disambung tadi orangnya kasar. Jadi nyambung silaturahmi, menyambungkan. Bagaimanapun ada taktiknya mungkin menyambung silaturahmi. Ya, paling tidaknya dengan perkataan yang lemah lembut. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat, pesan Nabi kepada Abu Dzar, wa an aktsira min la haula wala quwwata illa billah. Dan perbanyaklah daripada membaca la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya apa sih itu? Tiadalah kekuatan kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Ini apa maksudnya? Jangan kau belagak sombong. Misalnya tenaga kita diberikan oleh Allah kuat, dan tanamkanlah dalam diri bahwa kekuatan ini adalah yang diberikan oleh Allah, dan lebih baik dari kekuatan diri tadi kita pergunakan untuk mentaatkan diri kepada Allah. Kalau diri kita saja kuat tapi lemah dalam beribadah, juga kurang pas kan. Jadi diri kita badan tadi kuat, bagusnya kita taatkan beribadah kepada Allah. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Jadi jihad yang bersungguh-sungguh itu adalah jihad yang menjadikan dirinya mau taat kepada Allah. Itulah jihad yang sesungguhnya saat ini nih. Yang diri tadi tidak mau tunduk melaksanakan perintah Allah, maka dia kuatkan. Yang tidak biasa bangun malam, dia lawan ngantuknya. Yang tak biasa bangun subuh, dia lawan mengantuk tadi, untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ingat kita dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kelima, pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa an atakallama bimurril haqq. Dan aku diperintahkan berkata yang benar walaupun pahit. Walaupun pahit, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada aku. Apakah kita juga seperti itu? Ya begitu itu hendaknya. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun menimpa akibatnya kepada kita, daripada menjadi syaitan bisu
as-sakitu 'alal batil syaitanun akhras. Diam terhadap kebatilan, engkau adalah setan bisu. Paling tidak kita kalau tidak sanggup mencegah dengan tangan, kita bisa berbicara mungkin lewat mikrofon. Tak sanggup juga bicara lewat mikrofon, itu mengutuk dalam hati. Tapi sayangnya itu adalah iman yang sudah lemah. Bagaimana contohnya menyampaikan yang benar pahit? Kalau orang yang kita nasihati itu adalah dia pimpinan kita, nampak kesalahan kecurangannya, datang ke situ, engkau nasihati dia, itulah biasanya akibatnya pahit. Mulai hari ini katanya paling tidak engkau jangan berada di sini, kau pindah dari sini. Atau mungkin bisa dibikinnya memo, engkau dipecat. Itu pahitnya tuh, karena memberikan nasihat kepadanya. Kemudian yang keenam, nasihat dari Rasulullah kepada Abi Dzar, wala ta'khuzni fillah laumata laim, agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Jadi walaupun orang mencela, aku tetap disuruh berdakwah. Jadi para pendakwah ini bukan mulus saja perjalanannya, banyak juga celaan orang yang kadang-kadang terdengar oleh kita, nyatu bisa menyampaikan hajatnya gitu, belum tahu tegawi. Nah itu tantangan para penceramah. Kalau dia ampi, tak ada lagi yang berdakwah. Kadang-kadang para mubalik ini, kami berkumpul bersama-sama bagaimana dihadapi masyarakat kita berdakwah ini. Seringlah yang seperti itu kita dengar. Gimana caranya? Untunglah ada hadis Nabi yang berbunyi begini, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan pada kalian, kerjakan. Minhu, dari sebahagiannya. Mastata'tum, apa yang engkau mampu. Nah, jadi kalau 100% melaksanakan perintah Rasulullah, maka kita rasanya tidak sangguplah. Misalkan kita nyuruh orang bertahajud, kita tahu dalam sejarah Nabi bertahajud itu lama waktunya, bukan sebentar, sampai kaki itu membengkak lamanya dia berdiri sholat. Saat itu Siti Aisyah pun mendekati Rasulullah. Apa kata Siti Aisyah? Lima tasna'u haza ya Rasulullah, untuk apa ini kau lakukan sampai kakimu bengkak? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kata Aisyah, sungguh-sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang dulu, sekarang, yang akan datang. Kenapa betul sampai begini engkau lakukan? Qala, bersabda Rasulullah, uhibbu an akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalaulah Nabi memerintahkan kepada kita semua, laksanakan sholat tahajud seperti aku melaksanakannya, maka kacau kita nih Pak. Sanggupkah kita sholat jam 1, jam 2, jam 3 sampai menjelang jam 4 baru berhenti? Mungkin kita tak kuat.
Untung tadi ada hadis katakan, kerjakan sebahagian yang kau mampu. Tidak mampu kita misalnya 11 rakaat salat malam kita dengan witir, maka kita laksanakan umpamanya 3, 2 salat tahajudnya, witir 1. Yang paling tidak ada kita kerjakan gitu. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi pendakwah ini pun kalau dicela orang, jangan berhenti. Kalau berhenti habislah semuanya. Setanlah yang senang kan. Jadi wala ta'khuzni fillah laumata laim, agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Jadi ini disampaikan Nabi kepada Abu Dzar, juga kepada kita sebagai pendakwah. Yang ketujuh, wa an la as'alan nasa syai'a. Yang ketujuh nih pesan Nabi kepada Abu Dzar, juga kepada kita. Beliau melarang aku, kata Abu Dzar, agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Jadi kalau meminta-minta jangan pada manusia, mintalah kepada Allah lewat kita melaksanakan salat duha. Sebab kalau meminta-minta kepada manusia bisa hasilnya mengecewakan. Pada ibu yang saya hormati, terakhir Abu Dzar ini hidupnya dalam keadaan zuhud. Jadi dia mengutamakan begitu kehidupan akhirat. Yang menyedihkan kita saat Abu Dzar mau meninggal dunia, istri Abu Dzar, Ummu Dzar, menuturkan tatkala Abu Dzar akan meninggal dunia, istrinya berkata, aku menangis. Abu Dzar bertanya, apa yang membuatmu menangis? Istrinya menjawab, bagaimana aku tidak menangis sedang kamu akan meninggal di rimba belantara ini. Karena di Rabatzah itu jauh dari kota Madinah, dia pindah ke situ. Aku tidak punya kemampuan untuk menguburkanmu, dia jauh tinggal terpencil. Kata istrinya, aku menangis karena engkau akan meninggal dunia, di sini orang tidak ada, aku tidak sanggup menguburkanmu, dan aku tidak punya kain yang cukup untuk mengapanimu. Abu Dzar berkata, jangan menangis istriku, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada suatu hari ketika aku berada di dekat beliau. Dalam majelis itu yang dihadiri sejumlah orang, salah seorang di antara kalian akan meninggal dunia di sebuah rimba belantara dari bumi ini, yang menyaksikan hanya serombongan kecil dari orang-orang beriman. Semua orang yang hadir di majelis itu sudah meninggal dunia. Jadi Abu Dzar bercerita pada istrinya, orang-orang yang ada di majelis sudah meninggal dunia. Siapa yang belum lagi? Aku inilah yang belum. Tiada yang tersisa dari mereka kecuali aku. Aku akan mati di rimba belantara ini. Demi Allah, aku tidak pernah berdusta dan tidak pula didustakan. Istri Abu Dzar berkata, bagaimana itu terjadi sedangkan kebutuhan kita sudah terputus? Jadi ketika Abu Dzar hendak meninggal dunia, datanglah segerombolan orang datang ke situ. Coba kau lihat orang yang datang itu, betul apa yang dikatakan Rasulullah. Ternyata yang datang itu sekelompok orang yang beriman. Ketuanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abu Dzar berkata pada istrinya, ketika keadaan masih seperti itu, tiba-tiba muncul segerombolan orang yang mendapati masalah. Ada hewan-hewan tunggangan mereka, seolah-olah mereka adalah burung yang berbulu lebat sedangkan mengeram. Rombongan itu datang mendekati Ummu Dzar. Ia berkata, apa yang terjadi denganmu? Ummu Dzar berkata, seorang pria muslim, maukah kalian mengapaninya dan mendapatkan pahala dengan amalan itu? Mereka berkata, siapa dia? Ummu Dzar, istrinya tadi berkata Abu Dzar. Mereka langsung menebusnya dengan bapak dan ibu mereka.
Mereka segera mendekati jasad Abu Dzar hingga mereka sampai dekatnya. Abu Dzar berkata, bergembiralah kalian karena kalian rombongan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka saat itu Abu Dzar pun meninggal dunia. Para ibu yang saya hormati, itulah tentang sekilas sedikit tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Dan kalau untuk mau mendalami lagi, banyaklah buku-buku yang kita baca sebagai referensinya. Semoga bermanfaat yang disampaikan ini. Terima kasih perhatian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Da'wa bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.